0,5 meter dengan gravitasi bumi. Verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi. Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Ya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi, 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius. 1,2 meter. Sekarang, siap-siap ya. Hah? Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat, meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat, tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang, Uranus. Dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Kakiku mati rasa. 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya sedikit lebih besar daripada di bumi. Hai, bayangin deh. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperwaremu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi, ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi, kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah.
Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan satu lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana. Jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke,
Nah, Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar